Halo, selamat malam, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Kembali lagi di channel Dewa Dewi. Yeay. Sini. Kali ini aku mau ngadain Q&A dari bunda-bunda yang udah banyak banget nanya soal bayinya. Ini dari Bunda Rioni, aku bacain. Maaf Bun, mau nanya, keponakan saya umur 4 bulan ada bentolan di leher. Kalau pecah isinya air campur darah. Kalau bentolan di bagian tubuh terus ada airnya, itu kemungkinan dia kena ini ya, kalau nggak disengat serangga, disengat yang virus kayak tomcat gitu, itu juga bisa. Nah, paling kayak gitu-gitu sih. Nah, itu kalau yang disengat serangga kayak gitu-gitu bisa dikasih Caladin cair, atau kalau nggak minyak tawon juga bisa. Cuman lebih efektifnya sih Caladin cair, itu aman buat bayi juga. Kemudian ada Dasini. Maaf Bun, kalau lehernya merah bisa nggak Bun diolesin pakai apa ya? Di sini kalau leher merah itu merah yang seperti apa? Saya kurang jelas ya di sini merahnya tuh seperti apa, karena kalau saya pribadi kalau misalkan ditanya seperti itu kurang jelas sih. Kalau merah ruam di bagian lipatan itu bisa dikasih Mycozet. Nanti dikasih gambar di sini Mycozet, nanti ada gambarnya muncul ya. Sebelumnya ini Q&A ini yang ini dari produk kulit bayi yang sensitif itu ada Mycozet, udah ada sih. Kemudian ada Bunda Mandadila. Bun, anak aku kena ruam ASI, aku pakein baby ras Immortal Baby and Kids, malah kulit pipinya kayak kebakar gitu dan kering dan memerah. Terus katanya pakai minyak kelapa asli bisa membaik. Gimana ya ini? Kalau ruam dikasih steroid, itu buat anti gatal sama anti inflamasi juga. Nah, itu Immortal Baby and Kids aku kurang tahu isinya apa. Itu jenisnya steroid atau bukan, aku juga kurang tahu. Cuman yang jelas sih harus dikasih steroid, karena itu emang obatnya kalau di bagian muka seperti ini. Kalau di bagian bayi itu sering banget ya. Dulu Audrey aja ada karena susu ASI itu dia tuh ini banget, sensitif banget. Kalau anak bayi itu kena ASI itu pasti kulitnya langsung merah, langsung ya gitu deh, kayak ngelupas apa gimana. Nah, kayak gitu. Itu sih dikasih ini aja, steroidnya kalau aku rekomen Kenacort Acrim. Nanti ada gambarnya juga di sini ya. Terus Mycozet itu aman nggak ya untuk wajah bayi yang kemerahan? Maaf Bunda, kalau untuk Mycozet itu buat bagian lipatan seperti leher. Pada bayi itu kan lehernya kadang ada lipatannya ya, nggak seperti kita, maksudnya lehernya itu tegak kelihatan gitu. Kalau di bagian pada bayi itu biasanya kan ada bagian lipatan di leher, terus di pergelangan tangan gini,
terus di kaki, terus di selangkangan. Nah itu biasanya ada ruam. Nah itu dikasih Mycozet. Tapi kalau untuk bayi yang kulitnya kemerahan itu dikasih Kenacort Acrim, karena kulit yang kemerahan itu kan kayak bisa jadi gitu tanda inflamasi. Tanda inflamasi itu ada merah, ada gatalnya biasanya kayak gitu, dan ada rasa kebakar. Biasanya sih seperti itu. Terus dari Bunda Rafa, anak aku usia 3 bulan di leher itu pada lecet. Nah ini kemarin kayaknya sih udah pernah nanya ya, lewat WA itu ada yang pernah nanya anaknya lehernya itu lecet di bagian lipatan kan itu. Nah itu dikasih Mycozet. Itu memang bisa sampai berair gitu kalau lecet pada bagian lipatan itu, saking merah terus nggak diobatin itu lama-lama bakalan lecet, terus ini berair, mengeluarkan air, bahkan kadang mengeluarkan darah juga gitu ya, lecet tadi itu ya. Terus dari Ahmad Sobur, Mycozet untuk biang keringat bisa nggak ya Bun? Ini kulitnya nyampe lecet. Kalau Mycozet untuk biang keringat sih setahu saya nggak bisa ya. Kalau biang keringat itu bisa dikasih Caladin, itu biang keringat. Jadi Bunda harus bisa bedain mana yang gatal alergi sama kena jamur. Kalau di bagian lipatan itu kan biasanya lembab, nah biasanya itu kena jamur gitu, dan kita nggak tahu ya, maksudnya kena jamur yang seperti apa. Tapi setahu saya kalau di bagian lipatan itu, kalau di bagian lembab itu biasanya sih karena jamur ya. Cuman kalau di bagian muka, area wajah itu karena alergi atau kena air susu, ya sama aja sih itu alergi. Biasanya kalau di wajah itu biasanya sih karena alergi. Terus Novi Herlambang, Bun, kalau penghilang bekas luka, biang keringat atau bersisik pakai sabun yang mana? Kalau untuk menghilangkan bekas luka itu setahu saya nggak bisa pakai sabun. Kalau buat menghilangkan bekas luka, biasanya sih pada bayi itu akan regenerasi selnya itu lebih cepat, dan dia tanpa ada pengobatan pun kalau misalkan bekas luka itu pasti dia akan hilang sendiri. Itu pada bayi ya. Tapi beda kalau sama kita yang udah dewasa, itu mungkin regenerasi selnya kan lebih lambat. Nah itu biasanya sih kalau pada dewasa seperti itu lebih lambat, dan kalau pada bayi itu lebih cepat. Jadi tanpa harus ada obat sih nggak masalah. Karena saya sendiri sangat hati-hati dalam pemakaian obat sih. Kalau bisa pakai yang natural dulu, seperti minyak tawon kayak gitu. Terus ada Bunda Yulvika Restiati, untuk pembelian Ezera itu apakah ada di apotek biasa? Kemudian produknya dari mana Bun? Kalau Ezera itu di apotek-apotek besar sih biasanya kayak Kimia Farma, K24 seperti itu. Terus selain itu ya di apotek yang besar di kota-kota kalian pasti ada. Terus produknya dari Hu Pharma. Hu Pharma itu diimport atau sama PT Taisho, dipasarin sama PT Taisho. Kemudian Bunda Ami, Bun, kalau untuk kulit bayi kering dan bersisik nama obatnya apa ya? Kalau untuk kulit bayi kering sama bersisik itu tandanya dia kan kulitnya kering ya, jadi dia butuh moisturizer.
atau pelembab. Nah itu bisa dikasih Ezera. Yang saya rekomendasikan Ezera, atau ada di Watson sama di apa itu ya, namanya apa sih, Guardian. Ya di Guardian atau di Watson tuh ada produk yang fenomenal sih, saya sampai lupa namanya ya. Itu ada namanya apa sih ya, sama moisturizer itu bisa dicari di situ. Untuk moisturizer bayi itu aman juga, cuman saya rekomend Ezera karena itu cukup aman untuk bayi. Terus ini ada juga dari Bu Heni Lustia. Bunda, anakku digigit semut terus bekasnya hitam-hitam gitu, bisa diilangin pakai apa ya? Sama dong, tadi saya udah jawab ya. Kalau di kulit bayi sih setahu saya tidak apa ya, dia akan cepat regenerasi selnya, jadi dia akan ini sendiri. Terus Nasita, Bunda Nasita, Bun, kok sama sih baby aku umur 4 bulan juga batuk pilek, aku bawa ke desanya dikasih Cefixim. Tapi karena aku awam jadi percaya aja sama dokternya. By the way dua kakaknya juga dikasih antibiotik yang sama kalau batuk pilek plus radang tenggorokan, jadi khawatir ntar nggak mempan kalau dikasih obat dosis rendah. Kalau untuk kasusnya Bunda Nasita ini, kemarin kan saya juga jelasin ya, kalau bayi itu sebaiknya bukan apa ya, kalau dikasih golongan antibiotik itu jangan langsung Cefixim, lebih baik sih amoxicillin dulu karena dosis terendah. Kalau saya mempercayainya seperti itu, karena saya jujur saya bukan dokter, cuman saya bidangnya itu kebetulan job di saya itu medical representative atau marketing perusahaan farmasi. Nah saya kan dikasih product knowledge dan saya sudah pegang produk, hampir semua produk obat-obatan di farmasi, pokoknya semua obat-obatan. Kebetulan saya alhamdulillah sudah pernah dapat product knowledge-nya, dan makanya saya bisa bilang seperti ini karena golongan antibiotik itu ada golongannya, dari golongan yang paling rendah hingga paling teratas atau golongan yang dosis paling tinggi. Nah itu ada namanya, kalau di farmasi, di farmakoterapi itu namanya teraping dosis. Nah kalau teraping dosis itu harusnya dari tapering dosis itu harusnya dari dosis terendah sampai naik level seperti itu. Nah kalau di antibiotik dosis terendahnya itu ada amoxicillin gitu. Itu saran saya. Terus dari Alvin Arsa, Mbak, kalau kayak kuman air, kutu air ya ini ya, itu obatnya apa ya? Soalnya sering banget berobat tapi gitu, malu ditang. Kalau kutu air itu kan gatel ya, itu biasanya sih karena alergi juga. Kasih aja itu kaladin cair, itu bisa untuk kutu air. Maaf, ini ada siapa ini? Adeal. Maaf mau nanya, tolong dijawab. Anak aku pada bintik merah seperti kena nyamuk, tapi ada yang bentol isi air. Aku pakai minyak kayu putih karena kena nyamuk, tapi kok di kaki mulu ya, banyak pagi jadi hitam-hitam bintiknya itu hilang nggak ya? Terus obatnya apa ya? Kalau ini sih kalau bintik merah
bintik merah, terus bentol, ada air. Itu bisa karena tadi udah aku jawab ya, bisa terjadi karena digigit serangga. Itu bisa dikasih minyak tawon atau kaladin. Oke, semuanya udah aku jawab ya. Tolong dipisahin antara gatal alergi sama sama kena jamur. Biasanya kalau gatal alergi itu di bagian yang tampak terlihat. Nah, kalau yang kena jamur itu biasanya tuh di bagian lipatan yang tidak terlihat. Terus bisa kalau bayi perempuan di lipatan itu Miss V-nya. Nah, itu seperti itu. Atau di lipatan pantatnya. Karena kan pakai pampers bisa juga. Kayak gitu. Jadi sudah jelas ya antara pemakaian Mycozet sama Kenakot Acrim sama Ezera. Ezera itu moisturizer, kemudian Kenakot Acrim itu untuk inflamasi sama gatal alergi. Kemudian kalau Mycozet itu untuk pengobatan jamur yang terjadi pada bagian lipatan-lipatan tubuh. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari aku. Terima kasih untuk bunda-bunda yang sudah mendukung channel kami. Kemarin sih ada beberapa yang nanya lewat WA, namanya Bu Nur. Makasih banget buat supportnya Bu Nur. Bu Nur tuh kemarin anaknya juga sempet kayak gini nih, kelihatan nggak? Ini, nah itu dikasih Mycozet. Itu hasilnya cepet banget sembuhnya. Ini testimoninya nanti saya langsung kasih di sini ya. Saya tampilin. Dia tuh saya seneng banget sih bisa ngebantu bunda-bunda yang di sana yang anaknya kena maksudnya ada pengalaman pribadi untuk anaknya yang kena gatal atau lecet atau seperti kasus-kasus itu bisa di-sharing ke saya langsung ke kontak di bio ini ya. Karena kadang saya juga bingung kalau misalkan dari Q&A aja tanpa ada gambar, saya harus lihat gitu loh. Soalnya kalau gatal alergi sama kena ruam itu kan pasti beda ya. Seperti itu. Ya sebenarnya hampir sama, cuman letaknya aja yang beda. Dan saya udah jelasin kalau letaknya di muka itu pasti gatal alergi. Kalau letaknya di lipatan itu karena jamur. Nah, kalau jamur itu pakainya Mycozet. Kalau gatal alergi pakainya Kenakot Acrim. Iya. Oke, udah selesai nih. Dadah. Terima kasih.